Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hairan Hasan dengan NIM 0604032182. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas C, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang format penulisan karya ilmiah. Yang pertama adalah bagian pembuka. Bagian pembuka atau yang bisa disebut pembukaan itu yang pertama adalah halaman sampul dan halaman judul. Halaman sampul dan halaman judul ini harus berisi judul dengan tulisan bold atau caps dan caps lock. Yang kedua adalah jenis karya ilmiah atau makalah, resume dan lain-lain. Yang ketiga, lambang atau logo sekolah. Yang keempat, dosen pengampu. Yang kelima, nama dan nomor mahasiswa. Yang keenam, nama prodi, fakultas dan nama universitas serta tahun makalah itu dibuat. Adalah kata pengantar. Kata pengantar merupakan kata pendahuluan yang disampaikan secara singkat dan jelas, berisi ungkapan syukur dan rasa terima kasih dari penulis kepada pihak-pihak yang telah membantunya dengan menyelesaikan karya tersebut. Yang ketiga adalah daftar isi. Daftar isi berisi secara rinci isi keseluruhan karya ilmiah serta letak nomor halamannya, mulai dari judul-judul bab dan subbab. Penulisan daftar isi sebagai petunjuk atau pembaca menemukan halaman. Yang keempat adalah daftar tabel dan halaman gambar jika ada. Daftar tabel dan halaman gambar berisi nomor urut halaman tempat tabel, dan gambar tersebut disajikan. Tiap-tiap jenis dikelompokkan dan diberi nomor urut tersendiri. Yang kelima adalah abstrak, yang berisi latar belakang, masalah yang diteliti, metode yang digunakan, halaman yang diperoleh, kesimpulan yang dapat ditarik, serta jika ada saran yang diajukan. Bagian B, bab 1, pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Latar belakang masalah menguraikan alasan-alasan fokus pembahasan. Dalam latar belakang masalah secara tersurat harus jelas substansi permasalahannya atau akar permasalahannya, karena bertujuan memberikan pemahaman pada pembaca mengenai apa yang kita sampaikan. Yang kedua adalah rumusan masalah. Rumusan masalah berisi suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data dan merupakan suatu pembahasan dari latar belakang. Yang ketiga adalah penelitian. Tujuan penelitian yang berisi maksud atau hal-hal yang ingin dicapai serta sasaran yang dituju dan dituangkan dalam bentuk kalimat pernyataan yang berkaitan dengan rumusan masalah. Yang keempat adalah manfaat penelitian. Yang keempat berisi tentang manfaat-manfaat yang terdapat dalam karangan ilmiah dan berkaitan dengan rumusan masalah yang telah diuraikan. Yang C, sekarang bagian C, bab 2, pembahasan. Berisi poin-poin pembahasan yang mendetail dari rumusan masalah. Pembahasan haruslah dijelaskan secara terperinci dan jelas serta perlu memperhatikan kaidah-kaidah ilmiah baku sesuai aturan serta memenuhi unsur keilmiahan. Yang terakhir di bagian penutup. Yang pertama adalah kesimpulan. Berisi tentang kesimpulan akhir atau inti pokok pembahasan yang sudah dibuat. Penulisan kesimpulan singkat dan jelas, tidak panjang, serta pembahasan. Yang kedua adalah saran. Saran yang diajukan hendaknya selalu bersumber pada temuan penelitian, yang pembahasan dan kesimpulan hasil penelitian. Saran dapat ditunjukkan pada suatu instansi seperti pemerintahan, lembaga, atau swasta, ataupun pihak yang lain yang dianggap layak. Yang bagian E
acuan atau daftar pustaka. Berisi daftar referensi rujukan dari setiap pembahasan pada karya ilmiah. Yang pertama adalah daftar pustaka dari buku. Nama belakang, nama depan, tahun, judul buku, kota, dan penerbit buku. Yang kedua adalah daftar pustaka dari artikel jurnal, koran, dan majalah. Nama belakang, penulis, dan inisial. Yang kedua, baik suatu atau lebih dari satu penulis. Yang ketiga, tahun terbit, judul artikel jurnal, nama jurnal yang ditulis italik, volume jurnal yang ditulis italik, isu atau nomor halaman. Yang ketiga adalah daftar pustaka dari artikel jurnal, koran, dan majalah. Penulisan halaman tersebut baik orang maupun organisasi, tahun halaman dibuat atau direvisi, judul halaman dengan tulisan italik, tanggal diaksesnya, bulan, hari, tahun, dan halaman web. Sekian dari saya, Akademini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.